Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda rumah makan legendaris Bakso Lapangan Tembak di Jalan Gelora Senayan. Api berkobar dari sebuah ruang tempat penyimpanan LPG. Sempat terdengar 3 kali suara ledakan hingga para pengunjung rumah makan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung LPG 12 kg saat diganti oleh karyawan rumah makan. 2 orang mengalami luka bakar dibawa ke rumah sakit. Kelalaian manusia ya, karena terjadi saat pergantian gas. Mungkin ya ketika dia masangnya nggak pas, di depannya ada yang ngerokok, mungkin yang parkir segala macam. Korban 2 tadi ya? Ada 2 korban. Apa aja luka bakar? Ada yang luka bakar di kepala dan ada yang di lengannya. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Untuk penyelidikan lebih lanjut, 2 tabung LPG 12 kg diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Rumah 2 lantai di perumahan mewah Surabaya terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan melakukan pemadaman karena rumah dalam kondisi terkunci dan tergembok. Sebuah rumah 2 lantai di perumahan mewah di kawasan perumahan Dharma Husada Indah, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya terbakar. Petugas damkar DPKP Kota Surabaya mendapat laporan berupaya memadamkan api. Petugas damkar yang sempat kesulitan karena rumah dalam kondisi terkunci dan tergembok hingga terpaksa membuka paksa gembok serta pintu rumah. Rumah tersebut itu kondisinya kebetulan kosong, jadi nggak ada penghuni, tidak ada listrik. Indikasinya kami belum tahu, jadi setelah kami datang ke sana itu memang sudah ada api yang sudah membakar isi rumah yang ada di ruang tamu tersebut. Setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 7 unit damkar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Gara-gara berebut harta warisan orang tua berupa sepeda motor, seorang adik di Kota Bengkulu nekat menganiaya leher kakak kandungnya sendiri. Korban mengalami luka robek di leher hingga mendapatkan 12 jahitan. Pria ini tak berkutik saat ditangkap tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu yang terpaksa berurusan dengan polisi lantaran tengah menganiaya kakak kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam. Pelaku langsung dibawa ke Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui aksi penganiayaan dipicu gegara warisan, di mana pelaku mendatangi korban meminta hantar warisan orang tua mereka berupa 1 unit sepeda motor, namun ditolak korban hingga berujung cekcok. Akibat kejadian, korban terluka serangan senjata tajam di leher dan harus mendapatkan 12 jahitan. Nah, ini kan kakak kandungnya, dia datang ke rumah kakak kandungnya untuk menanyakan perihal masalah sepeda motor tadi, warisan dari orang tuanya. Mungkin ya harta inilah, jadi ada cekcok antara kakak dan adik ini tadi, jadi mengakibatkan adanya perbuatan. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan bakal terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Depok menggelar prarekon tindakan penganiayaan terhadap anak usia 6 tahun yang dilakukan oleh ibu tirinya di Komplek Perumahan Geria Citayam Perbai 1, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Warga geram dengan ulah pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas. Warga riuh menyoraki pelaku yang digiring ke dalam mobil polisi. Dalam prarekon tersebut, ibu tiri korban memperagakan sebanyak 20 adegan saat melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban hingga tewas. Korban, bocah 6 tahun sebelumnya, ditemukan tewas di rumahnya dengan sejumlah luka tindakan penganiayaan. Tindakan kejam pelaku terhadap korban mulai dari adegan memukul korban dengan kayu, membenturkan kepalanya ke tembok, hingga beberapa kali pukulan ke mulut korban. Memukulkan beberapa kali kayu ataupun sepotong
sapu ke arah punggung, kemudian membenturkan kepala ke tembok, kemudian juga memukul 2 kali ke arah mulut korban. Sudah dilakukan penganiayaan, namun puncaknya 3 hari berturut-turut tersebut berlangsung penganiayaan secara intensif sebanyak 3 hari. Dari pemeriksaan awal, pelaku tega aniaya korban lantaran kesal korban tak mau makan. Saat ini, polisi telah menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka guna mengungkap motif penganiayaan dan penyebab korban tewas. Satreskrim Polres Metro Depok akan gelar ekshumasi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pelaku pelecehan dan pembunuhan bocah 11 tahun ditangkap polisi di Majalengka, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan, pelaku diketahui memiliki kelainan seksual. Satuan Reserse Polsek Majalengka menangkap pria berinisial Gin 24 tahun di tempat kerjanya di salah satu minimarket. Pria ini diduga membunuh seorang bocah laki-laki berinisial RE 11 tahun yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar di sebuah toilet masjid. Sebelum dibunuh, korban diduga dilecehkan pelaku yang diduga memiliki perilaku seks menyimpang. Tadi indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Pelaku dijerat pasal pidana tentang pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman maksimal pidana seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian Resor Polewali Mandar, Sulawesi Barat akhirnya menahan seorang kepala PAUD yang diduga mencabuli 4 anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak pekan lalu, seorang pria berinisial M alias P yang menjabat sebagai kepala PAUD di Kecamatan Binuang resmi ditahan oleh unit PPA Polres Polewali Mandar. Tersangka M yang juga merangkap sebagai guru PAUD dilaporkan oleh orang tua siswa yang mengaku anak mereka mengalami tindakan pencabulan. Perbuatan tersebut diduga terjadi pada tahun 2024 saat para korban masih bersekolah di PAUD tempat tersangka mengajar. Hingga saat ini, 4 orang korban telah resmi melaporkan kasus ini ke unit PPA Polres Polman. Hasil penyelidikan mengungkap, aksi pencabulan diduga dilakukan oleh tersangka di lingkungan sekolah saat proses belajar mengajar berlangsung. Ironisnya, hingga saat ini tersangka masih membantah telah melakukan perbuatan tersebut. Kemudian profesi adalah salah satu guru di desa Kanan, desa Batetana. Kok hubungannya dengan korban? Apakah ada hubungan keluarga dengan korban? Ini hubungannya adalah antara guru dan murid. Kasus ini kembali menyoroti tingginya risiko kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan segera melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap anak. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.